Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Bintoro dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu review jenis makanan fungsional beserta komposisi dan cara atau proses pembuatannya. Oke, di sini saya punya beberapa makanan fungsional. Yang pertama ada permen jahe, yang kedua ada santan cair, yang ketiga ada keripik pisang, yang keempat ada keripik tempe, dan yang terakhir ada roti. Baiklah, sebelum saya mereview makanan fungsional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian makanan fungsional. Oke, di sini pengertian makanan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut. Oke, di sini yang pertama akan saya review adalah keripik pisang. Oke, jadi di sini bahan dari keripik pisang ada pisang, garam halus 1 sendok makan, kapur sirih 1 sendok makan, air bersih 1 liter, minyak goreng secukupnya untuk menggoreng. Dan di sini dari proses pembuatan, yang pertama adalah kupas semua kulit pisang lalu iris tipis seperti logam koin. 2. Siapkan wadah bersih lalu tuang air ke dalamnya. 3. Masukkan kapur sirih, aduk hingga tercampur rata. Yang keempat, masukkan pisang yang sudah diiris tipis ke dalamnya, rendam selama kurang lebih 1 jam. Yang kelima, siapkan wadah bersih lainnya. Yang keenam, tiriskan pisang, taruh pada wadah lalu taburi garam, aduk sampai rata. Yang ketujuh, siapkan penggorengan dengan api sedang, biarkan hingga minyak panas. Yang kedelapan, goreng pisang hingga coklat keemasan, angkat dan tiriskan. Oke, di sini ada beberapa manfaat dari keripik pisang. Yang pertama ada mencegah sakit asma. Yang kedua, menjaga kesehatan otak. Yang ketiga, mencegah sembelit, dan yang keempat, mencegah anemia. Itulah beberapa dari manfaat keripik pisang. Yang kedua ada santan. Di sini santan cair ya. Oke, dari komposisi santan yang pertama ada krim kelapa, air supaya stabil. Di sini ada santan gum, sorghum, dan karagenan. Oke. Proses pembuatan santan, yang pertama kupas kelapa hingga bersih, yang kedua bersihkan kulit ari, yang ketiga cuci hingga bersih. Tahap pencucian dilakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat, potong kelapa menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kelima, masukkan ke dalam mesin untuk dilakukan proses pemarutan. Yang keenam, setelah kelapa diparut, lanjut ke proses pengepresan atau pemerasan. Yang kedelapan, saring santan agar bersih dari sisa parutan dan kotoran. Yang kesembilan, setelah disaring, santan dimasak dan dicampur dengan bahan-bahan yang telah disiapkan. Selanjutnya, masuk ke proses sterilisasi untuk menghilangkan bakteri. Setelah itu, masuk ke proses pengemasan dan santan siap dijual atau diedarkan. Di sini santan mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kedua meningkatkan kesehatan jantung, yang ketiga menurunkan kolesterol, dan yang keempat menurunkan berat badan. Itulah tadi beberapa manfaat cara pembuatan dan komposisi dari santan. Yang ketiga di sini saya punya permen jahe. Di sini proses pembuatan permen jahe, bahan-bahan yang digunakan yaitu 250 ml air jahe, 1/4 gula pasir putih, 1 buah jeruk nipis, 1 saset madu. Oke, di sini langkah-langkah untuk membuat permen jahe, yang pertama yaitu tumbuk dan ulek jahe. Yang kedua, tumbuk cengkeh, masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam panci. Yang keempat, campurkan semua bahan-bahan yang telah disiapkan. Yang kelima, rebus hingga mendidih. Yang keenam, rebus lagi, aduk hingga mengental. Oke, itulah tadi proses pembuatan dari permen jahe. Di sini permen jahe mempunyai beberapa manfaat, yaitu kandungan jahe yang terdapat di jahe bisa mengontrol gula darah. Yang kedua, sebagai anti-inflamasi. Yang ketiga, meredakan sakit perut, dan yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh. Itulah tadi cara pembuatan permen jahe, komposisi dan manfaat yang terkandung dalam permen jahe. Yang keempat, di sini saya punya keripik tempe. Oke, di sini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keripik tempe, yang pertama ada tempe, yang kedua ada 5 sendok makan tepung beras, yang ketiga ada 3 sendok makan tepung terigu, yang keempat ada air putih 1800 cc atau sampai adonan encer. Yang kelima, minyak goreng. Yang keenam, kaldu ayam.
Yang ke-7 setengah sendok teh merica bubuk. Yang ke-8 ada 4 siung bawang putih. Yang ke-9 garam 3/4 sendok teh. Dan yang terakhir ada daun bawang. Ya, di sini cara atau proses pembuatan keripik tempe, yang pertama itu iris tipis tempe, kemudian dijemur. Yang kedua, buat adonan pencelup, tambahkan air sampai encer. Yang ketiga, haluskan bahan bumbu, kemudian simpan dalam wadah. Yang keempat, panaskan minyak, lalu ambil tempe yang sudah hampir kering, kemudian celupkan ke adonan tepung. Yang kelima, ambil tempe lalu iris tipis-tipis, kemudian rendam dalam campuran bumbu dalam wadah. Tunggu sampai campuran bumbu meresap ke dalam tempe. Yang keenam, goreng dengan api sedang sampai warnanya kuning atau matang. Yang ketujuh, angkat kemudian tiriskan. Yang ke-8, simpan tempe garing atau keripik tempe ini ke dalam toples kedap udara atau plastik kedap udara. Di sini keripik tempe mempunyai beberapa manfaat: membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, membantu mencegah kanker. Yang ketiga, membantu mengatasi gejala menopause. Yang keempat, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Yang kelima, membantu menurunkan tekanan darah. Itulah tadi cara atau proses pembuatan keripik tempe, komposisi dan juga manfaat yang terkandung dalam keripik tempe. Oke, di sini terakhir saya punya roti. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan roti di sini ada tepung terigu, ada ragi, ada gula pasir, kemudian ada susu bubuk, air es, mentega putih, dan juga garam. Oke, di sini cara pembuatan roti yang pertama itu campur tepung terigu, ragi instan, gula pasir, dan susu bubuk. Aduk hingga merata. Tuang air es sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis. Kemudian masukkan mentega putih dan garam. Uleni kembali sampai elastis. Diamkan 30 menit. Yang kedua, kempiskan adonan dan timbang masing-masing 190 gram. Bentuk bulat dan diamkan 10 menit. Yang ketiga, giling tipis memanjang, gulung sampai dipadatkan dan tekan-tekan. Giling lagi, panjang dan gulung. Yang keempat, letakkan dalam loyang roti. Dan yang kelima, tutup hingga 3/4 bagian loyang. Diamkan selama 90 menit hingga mengembang. Tutup oven selama 40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius hingga matang. Di sini roti mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, bisa membuat kita kenyang lebih lama. Yang kedua, lebih kaya zat gizi. Yang ketiga, rendah kalori. Yang keempat, menurunkan risiko diabetes. Yang kelima, mencegah obesitas. Yang keenam, menurunkan risiko penyakit jantung. Dan yang terakhir, baik untuk pencernaan. Baiklah, itu tadi beberapa makanan fungsional yang sudah saya review. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Apabila saya ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.